Shalom, salam optimis karena Tuhan ada. Kita kembali berjumpa dalam renungan akhir pekan ini. Di akhir pekan ini, kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami mengucap syukur. Di akhir pekan ini kami merindukan firman-Mu. Biarkanlah jiwa kami haus akan firman-Mu. Biarkanlah jiwa kami Tuhan boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyerahkan waktu ini, Roh Kudus-Mu mengurapi dan memberkati waktu pemberitaan firman Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang kita renungkan bersama di akhir pekan ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47, firman Tuhan berkata demikian. Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Sesungguhnya barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini adalah perkataan Yesus kepada murid-murid. Dan perkataan Yesus ini mengandung arti yang sangat dalam. Sehingga kalau saudara perhatikan kalimat sesungguhnya, ini memiliki makna yang dalam bahwa aku ini juru selamat. Aku ini Tuhan. Aku ini Alfa dan Omega. Lalu kemudian dia berkata, barang siapa yang percaya. Artinya, dia memberikan sebuah pilihan kepada siapa saja. Ketika seseorang itu percaya kepada Kristus, sesungguhnya jelas sekali Yesus mengatakan hal ini. Ini adalah kata-kata Yesus yang meneguhkan kepada seorang yang ragu, meneguhkan kepada setiap orang yang mengalami kebimbangan, ketakutan, setiap orang yang masih meragukan Kristus. Ayat ini dalam sekali, bukan? Dan Yesus berkata, ia mempunyai. Kata mempunyai itu, saudara, kalau saudara mendalami itu, memiliki arti bahwa seseorang itu memiliki kepastian akan hidup baik di dunia ini maupun setelah kematian menjemput. Bapak Ibu Saudara, apakah saudara hari ini sudah punya hidup yang pasti? Mungkin saudara berkata, saya sudah punya pekerjaan yang pasti. Saya sudah punya keluarga yang pasti. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk memiliki kepastian di dalam hidup yang kita jalani ini sangat mungkin belum tentu semua orang memiliki. Sebab hidup yang kita jalani hari ini, itu kita butuh ketenangan. Kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir untuk menjalani hidup ini. Dan Yesus berkata bahwa aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Artinya ada perlindungan. Sehingga kita tidak perlu takut terhadap mara bahaya. Kita tidak perlu takut menghadapi masalah, menghadapi penderitaan. Sebab memang janji Tuhan bahwa barang siapa percaya, ia mempunyai hidup. Barang siapa percaya, ia mendapatkan ketenangan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Dan yang kedua, Yesus mau berkata bahwa barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak mau hal yang berkaitan dengan kekekalan? Ketika seseorang ditanya, apakah Anda mau masuk surga? Semua orang pasti mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah, bagaimana saya bisa masuk surga? Sebab kita semua manusia berdosa. Siapapun manusia yang keturunan Adam dan Hawa adalah berdosa. Dan satu dosa, apakah itu dosa besar, dosa kecil, dosa sedikit, dosa banyak, yang namanya dosa, Bapak Ibu Saudara, tidak layak masuk surga. Lalu banyak orang berkata, saya boleh berusaha, saya boleh berbuat kebaikan supaya saya menutupi dosa itu yang saya lakukan.
Bapak Ibu Saudara, sebaik apakah kita? Siapa manusia yang baik di dunia ini? Kalau kita menggunakan standar kita untuk berbuat baik, ada yang lebih baik dari kita. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kalau kita berpikir secara logis, dengan saya berbuat baik, kemudian saya menutup dosa saya, menghapus dosa saya, kita tidak perlu sorga, bukan? Kenapa? Karena saya sudah berbuat baik. Yang kedua, kita tidak perlu Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Karena sorga kita bayar dengan kebaikan kita. Tuhan kita bayar dengan kebaikan kita. Bapak Ibu Saudara kasihlah Tuhan. Tuhan yang besar itu, Tuhan pencipta itu, gak perlu disogok dengan kebaikan kita. Gak perlu disogok dengan amal kita. Gak perlu disogok dengan hal yang dari kita kepada Dia. Sebab memang Dia adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang. Sehingga Dia memberikan, menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi semua manusia berdosa. Kalau Anda hari ini mendengarkan renungan ini dan sadar bahwa saya orang berdosa, kita butuh Juru Selamat yang menghapus dosa kita. Dan Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ayat ini memberikan harapan baru bagi setiap kita. Yesus tidak pernah berbohong. Yesus berkata jujur, Yesus berkata benar, dan Dia memberikan hidup. Dia menjamin kita bahwa saat kita percaya kepada Dia, kita bisa tenang. Ada masalah, ada pergumulan, ada penderitaan, kita bisa tenang bersama Dia. Biarkanlah firman ini dapat menolong, meneguhkan, menguatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu di akhir pekan ini dapat memberkati, meneguhkan kami. Berkati setiap saudara kami yang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan mereka. Biarlah mereka tetap menikmati anugerah Tuhan dan tetap bersandar berharap hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur menaikkan doa pengharapan kami demi nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikianlah renungan di akhir pekan ini. Sampai jumpa lagi di renungan awal pekan. Salam optimis karena Tuhan ada. Shalom.